Baik, selanjutnya di tingkatan ketiga ada yang namanya recognition, measurement, and disclosure concepts. Jadi, ada yang namanya konsep pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan laporan keuangan. Nah, yang pertama ada yang namanya assumptions atau asumsi dasar. Nah, unsur-unsur asumsi dasar yang pertama ada economic entity atau pemisahan antara harta pribadi dan juga harta perusahaan. Jadi, perusahaan itu harus memisahkan aktivitas usahanya dari aktivitas pribadi pemiliknya dan juga aktivitas dari unit bisnis yang lain. Nah, asumsi yang kedua adalah going concern atau asumsi kelangsungan hidup jangka panjang. Jadi, perusahaan itu harus yakin bahwasanya perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi tujuan dan juga komitmen yang ingin mereka capai. Nah, yang ketiga ada asumsi monetary unit atau unit moneter ya. Jadi, uang itu adalah penyebut yang umum. Artinya apa? Segala sesuatunya harus dinilai dengan uang. Nah, asumsi yang keempat ada yang namanya periodicity. Artinya perusahaan itu harus membagi aktivitas ekonominya menjadi beberapa periode waktu. Nah, yang kelima ada accrual basis of accounting. Jadi, artinya transaksi yang terjadi itu harus dicatat pada saat terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut, meskipun itu kasnya udah diterima ataupun belum. Entah itu kasnya udah keluar ataupun belum. Nah, yang selanjutnya adalah contoh terkait asumsi dasar akuntansi. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi asumsi dasar akuntansi mana sih yang paling tepat untuk yang sesuai dengan poin yang dijelaskan di bawah ini. Nah, poin A, kegiatan ekonomi FedEx Corporation itu dibagi menjadi periode 12 bulan untuk tujuan penerbitan laporan tahunan. Nah, kita garis bawahi ada kata-kata dibagi menjadi beberapa periode. Nah, itu berarti sesuai dengan asumsi dasar akuntansi periodicity. Yang poin B, total SA itu berarti nama perusahaan ya, tidak menyesuaikan jumlah laporan keuangannya untuk mengetahui pengaruh inflasi. Nah, di garis bawah juga inflasi itu kaitannya dengan uang, berarti ini ada sesuai dengan asumsi dasar yakni monetary unit. Nah, yang C, Barclays itu melaporkan klasifikasi lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangannya. Nah, jadi misalnya aset lancar sama tidak lancar dibedakan, terus kewajiban lancar dan juga tidak lancar itu juga dibedakan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini nantinya kaitannya dengan asumsi kelangsungan hidup jangka panjang atau going concern. Nah, poin D, kegiatan ekonomi Tokai Rubber Industries dan anak perusahaannya digabungkan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Nah, ini penggabungan ya. Nah, ini sesuai dengan asumsi dasar economic entity, yang mana seharusnya itu aktivitas usaha suatu perusahaan harus dipisahkan dari aktivitas usaha bisnis yang lain. Kita lanjut ke prinsipal atau prinsipnya. Nah, kita masuk ke dalam measurement principle atau prinsip pengukurannya. Yang pertama itu ada historical cost atau biaya historis, di mana di sini tuh biaya historis umumnya dianggap sebagai representasi tepat dari jumlah yang dibayarkan untuk barang tertentu. Nah, jadi di sini tuh perlu diketahui untuk biaya historis yang di dalam itu terdapat harga perolehan, di mana harga perolehan ini terjadi atau didapatkan dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya terkait. Kemudian yang kedua yaitu fair value atau nilai wajar. Di sini fair value itu didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, dan di sini IASB itu telah memberi perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset, keuangan, dan kewajiban keuangan. Kemudian kita lanjut ke revenue recognition principle. Nah, di sini prinsip ini terjadi ketika sebuah perusahaan setuju untuk melakukan layanan atau menjual produk ke pelanggan. Kemudian
mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Nah, dalam kata lain, prinsip ini tuh terjadi atau diakui karena telah direalisasikan. Nah, kapan pendapatan itu dikatakan direalisasikan? Pendapatan baru dikatakan terrealisasi ketika suatu produk, barang atau jasa telah ditukar dengan kas atau terdapat klaim atas kas. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman kita, di sini kita masuk ke dalam sebuah ilustrasi. Asumsikan Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke British Airways seharga 100 juta euro. Di sini, untuk menentukan kapan harus mengakui pendapatannya, Airbus menggunakan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan yang ditunjukkan. Yang pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Maksudnya kita di sini harus mengidentifikasi ini termasuk kontrak yang bagaimana seperti itu. Kemudian kita yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja separat dalam kontrak. Yang ketiga, kita menentukan harga transaksi, karena di sini kan harga itu adalah intinya dari kontrak itu ya teman-teman. Kalau misalkan aku mau melakukan sebuah kontrak dengan perusahaan A, maka di situ kan harus ada harga transaksi atau harga dari suatu hal yang ingin kita kontrakkan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja atau misal. Jadi seperti memisah-misahkan, maksudnya ini termasuk ke dalam yang bagaimana atau masuk ke dalam suatu hal yang bagaimana. Kemudian yang langkah yang kelima itu mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Jadi sebuah perusahaan bisa mengakui kontrak ini atau bisa mengakui pendapatan ini dalam akuntansi. Kemudian kita lanjut ke expense recognition principle atau prinsip pengakuan beban. Nah, di sini beban dianggap sebagai arus kas keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban selama satu periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pemberian jasa. Nah, bisa kita lihat di tabel ya teman-teman, itu kita identifikasi mengenai apa saja sih macam-macam biayanya. Kalau kita lihat di tabel ini, kita bisa lihat mengenai tipe-tipe biaya ini masuk ke dalam perusahaan manufaktur ya, dikarenakan ada produk cost atau biaya dari suatu produk. Nah, yang pertama kita lihat type of cost, yaitu ada produk cost, di mana di sini tuh ada material atau kita sebut sebagai bahan baku, kemudian ada labor atau biaya tenaga kerja langsung seperti itu, kemudian dan ada biaya overhead atau biaya-biaya pendukung. Nah, apa sih hubungannya dengan pendapatan dan beban untuk produk cost ini? Nah, untuk produk cost ini hubungannya itu memiliki hubungan langsung dengan pendapatan serta beban. Dikarenakan apa? Karena pendapatan suatu perusahaan itu kan didapatkan dari kegiatannya. Jika perusahaan manufaktur kegiatannya memproduksi barang, maka yang memiliki hubungan langsung dengan pendapatan ini yaitu biaya-biaya yang terjadi secara langsung seperti biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerjanya, kemudian bagaimana pengakuannya. Nah, beban ini diakui dalam pendapatan periode. Jadi dengan kata lain seperti ini teman-teman ya. Jika dalam suatu periode itu terdapat pendapatan atas suatu produksi, jadi beban dari produksi ini harus diakui. Kemudian kita lanjut ke period cost atau biaya periode. Nah, di sini itu bisa dikatakan sebagai biaya tetap. Yang pertama ada salaris atau biaya gaji, kemudian ada administrative cost. Untuk biaya gaji ini kan kita ingat kembali ya teman-teman, biaya gaji ini tidak dipengaruhi oleh tingkat tinggi rendahnya suatu produksi, berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung yang dipengaruhi oleh tingkat tinggi rendahnya produksi. Nah, untuk biaya gaji ini serta biaya administratif ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pendapatan dan juga beban. Jadi untuk pengakuannya, beban ini diakui ketika saat terjadinya atau ketika beban tersebut terjadi maka harus diakui sebagai beban. Karena apa? Karena kan kita mengetahui
bahwa contohnya salaris ini kan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan. Jadi ada atau tidaknya pendapatan, kalau misalkan waktunya kita membayar beban gaji, ya maka kita harus mengakui beban tersebut. Seperti